Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman maba wajib LK KBM Askaya Jurnalistik Corp. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas atau berbicara tentang pengantar jurnalistik. Dan kita akan belajar 3 hal yang penting, yaitu yang pertama adalah pers itu apa, kemudian fungsinya apa, kemudian kita bicara tentang jurnalistik itu apa kegiatannya. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat di era media sosial ini di mana setiap orang itu seolah-olah bisa jadi jurnalis. Posisi jurnalis itu ada di mana? Yang pertama kita bicara tentang pers dan media massa. Istilah pers itu sebenarnya dari bahasa Inggris Persia, karena dimulai dengan mesin cetak yang pertama itu dengan sistem tekan atau pers. Kemudian di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pers yang singkatannya diawali itu adalah persurat kabaran. Karena yang pertama media yang berkembang di Indonesia adalah itu. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang pers atau media massa, kita tidak hanya berbicara tentang media cetak, tetapi semua media yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Nah, lembaga media massa atau lembaga pers ini muncul karena memang keingintahuan manusia. Manusia secara naluriah ingin tahu atau kepo apa yang terjadi di luar sana. Nah, ketika rasa ingin tahu itu kemudian terlembagakan, ada lembaga, ada institusi, ada praktek-praktek, ada prinsip-prinsip yang berkembang untuk mencari informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahu itu. Muncullah apa yang disebut sebagai lembaga atau industri media massa atau pers. Media massa dibentuk manakala penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan secara sistematis. Ada caranya, ada prosedurnya, terorganisir, ada lembaganya, ada industrinya, ada stasiun televisi, ada media surat kabar, ada stasiun radio, dan seterusnya, dan memakai bantuan teknologi. Jadi kalau misalnya kita teriak-teriak di pasar tanpa bantuan teknologi itu bukan media massa, itu bukan pers. Tetapi ada bantuan media massa, yaitu ada medianya yang biasanya itu terkait dengan industri, terkait dengan teknologi yang baru. Selanjutnya fungsi media massa. Seorang ahli sosiologi bernama Charles Robert Wright menulis fungsi media massa di dalam masyarakat, yaitu yang terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama fungsi pengawasan, kedua fungsi korelasi, ketiga fungsi transmisi sosial dan atau pendidikan, dan yang keempat fungsi hiburan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu apa sih? Fungsi pengawasan itu berarti media massa bertugas untuk mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian melaporkannya dalam bentuk berita. Nah, dalam konteks industri, media sebagai fungsi jurnalistik. Ada saat wartawan, jurnalis sebagai bagian dari industri media massa. Mereka mengamati dan melaporkannya kembali kepada masyarakat. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh dari fungsi pengawasan. Kita ambil saat pandemi melanda Indonesia saat itu. Pada kabupaten tertentu, kita tidak mengetahui kondisi dari kabupaten tersebut tanpa wartawan yang pergi ke kabupaten tertentu tersebut, kemudian mengumpulkan informasi dan membuatnya menjadi berita yang ditujukan kepada masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi korelasi. Fungsi korelasi itu apa sih? Fungsi korelasi itu artinya setelah melaporkan informasi sebelumnya, kemudian memberikan makna pada peristiwa tersebut. Perbedaan dengan fungsi pengawasan adalah jika fungsi pengawasan menjawab pertanyaan what happened, sedangkan fungsi korelasi itu media massa menjawab pertanyaan so what. Sebagai contoh, kita ambil kasus sebelumnya yang membahas tentang COVID. Nah, situasi yang terjadi di sini adalah terjadi kenaikan angka COVID. Media massa biasanya memberikan modal dalam bentuk opini yang memanggil seorang pengamat dan kemudian mengomentari, yang kemudian juga dimuat dalam artikel dan tajuk berita. Maksud dari fungsi korelasi tersebut adalah terjadi peristiwa kemudian dilaporkan, maka di sini peran media massa memberitahukan apa maknanya, bagaimana harus bersikap dan bagaimana memaknainya. Lalu ada fungsi pendidikan. Media massa sebagai
Fungsi pendidikan ini adalah media massa memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa dan juga memberikan informasi mengenai reaksi dan tanggapan apa yang harus dilakukan untuk menanggapi sebuah peristiwa. Contoh bentuk media massa menjadi fungsi pendidikan itu ada iklan layanan masyarakat, video mengenai penyuluhan, dan artikel mengenai how to do. Lalu fungsi hiburan dalam media massa ini adalah fungsi tambahan. Fungsi hiburan dalam media massa ini adalah dengan menyajikan konten yang menghibur untuk audiens sebagai fungsi relaksi. Contoh media massa sebagai fungsi hiburan adalah acara yang sering kita lihat di televisi seperti stand up comedy, acara Indonesia Idol, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang apa itu jurnalistik. Pengertian jurnalistik menurut Jafar Assegaf yang merupakan salah satu wartawan paling senior di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa jurnalistik adalah kegiatan untuk menyampaikan berita kepada khalayak ramai melalui media. Berikut adalah gambar tentang terkait dengan agenda setting, di mana fungsi media massa dalam beberapa lingkaran. Ada lingkaran realitas di mana kenyataan yang terjadi di dunia sekitar kita yang mana betul-betul terjadi. Kemudian ada bagian yang berwarna merah, media reality. Itu adalah sebagian dari realitas yang dipilih media untuk dimasukkan sebagai berita. Kemudian media menyediakan sejumlah besar ruang bagi media cetak dan waktu tayang atau waktu siar untuk radio dan TV pada sebuah kejadian atau isu. Perkara atau kejadian itu akan menjadi mudah diakses dan menonjol dalam struktur kognitif atau pikiran orang. Maka topik yang dibingkai demikian itu kemudian akan dianggap penting oleh khalayak menjadi agenda setting tingkat pertama. Kemudian berhubung manusia memiliki kemampuan memproses informasi secara terbatas, topik yang dibingkai tadi akan menjadi jalan bagi penganalisaan atau pemahaman terhadap informasi lain, khususnya yang bersifat ambigu atau agenda setting level kedua. Pengaruh media juga disaring oleh opinion leader dan kemudian melalui komunikasi interpersonal, pesan itu diteruskan kepada khalayak. Khalayak juga tidaklah pasif, mereka tidak menerima begitu saja segala pesan atau informasi yang disampaikan media pada mereka, melainkan akan menyaring pesan atau informasi tersebut melalui proses terapan selektif dan persepsi selektif. Maka dapat dikatakan definisi jurnalistik menyangkut 3 aspek, yaitu berita, khalayak ramai, dan medianya, di mana jurnalistik memproduksi dan menyiarkan berita. Kita akan berbicara tentang berita. Apa itu berita? Berita adalah laporan atas peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa. Berarti berita bukan peristiwa itu sendiri, tetapi berita adalah cerita atau laporan jurnalis yang menceritakan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Yang namanya cerita atau laporan pasti ada fakta yang diungkapkan dan ada juga fakta yang tidak diungkapkan. Jurnalis sendiri ketika suatu peristiwa terjadi, tidak semua aspek atau fakta dari peristiwa tersebut dilaporkan, tetapi dia akan memilih. Jadi jangan salah, berita tidak sama dengan peristiwa. Peristiwa itu lebih kompleks atau lebih banyak faktanya. Jurnalis akan memilih fakta-fakta mana yang paling penting untuk diketahui oleh khalayak ramai atau masyarakat. Biasanya menjawab pertanyaan 5W1H. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya. Kemudian yang kedua, sebuah peristiwa biasa dimuat di media massa sebagai berita apabila dianggap punya nilai berita atau news value dan memenuhi syarat untuk disiarkan, fit to print or publish. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam aktivitas jurnalistik. Ketika dia bekerja,
Untuk melaporkan sebuah peristiwa harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu, tidak asal menulis, yaitu yang pertama adalah faktual, di mana harus berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak boleh berdasarkan rumor. Yang kedua, akurat dan terverifikasi, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, untuk mengejar akurasi tersebut, jurnalis biasanya melakukan verifikasi, di mana ia akan mewawancarai sumber ke-1, 2, 3 untuk mengkolaborasikan supaya memastikan informasi tersebut benar-benar terverifikasi. Dan ia juga akan datang ke lokasi untuk memastikan apakah peristiwa tersebut terjadi. Maka sebelum terverifikasi, berita tidak boleh dibuat karena ditakutkan fakta tersebut salah. Yang ketiga, berimbang, tidak boleh berat sebelah atau memberi porsi yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Keempat, bebas dari opini jurnalis. Opini jurnalis tidak boleh masuk berita yang ia buat. Di sini ada 2 penugasan pada MWLK pertemuan pertama ini. Penugasan pertama, membuat story di Instagram berkenaan dengan pemaparan materi pertemuan MWLK pertama ini dengan men-tag akun Instagram Askarya berupa screenshot pemaparan materi. Yang penugasan kedua, membuat karya tulis berupa puisi dengan tema mental health dengan ketentuan puisi terdiri dari 4 bait. Bagi story Instagram terbaik dan karya tulis terbaik akan ada hadiah menarik berupa e-money dari Askarya loh guys. Jadi jangan dilewatkan ya. Thank you.